Tapi ternyata kalau kita lihat di Amerika, Steve Jobs, Bill Gates, itu semua mereka biasa cuma punya saham di bawah 50%. Oh, kenapa beda? Tapi mereka yang sebagai pengambil keputusan. Yang benar adalah ketika dia yakin sama perusahaannya bagus, ketika turun harusnya Melakukan investasi. beli kalau harga sahamnya turun. Terus kalau tidak ada uangnya gimana Pak, mau beli saham? Ya nanti diisi dulu, di top up dulu ya. Mau isi 100.000 kek, 50.000 kek. Jadi ya sudah bisa. Jadi harga saham yang paling murah itu Rp50. Halo Sobat KLC, nah kembali lagi. Kesempatan kali ini seperti acara biasanya yakni podcast Dilan, generasi milenial melek finansial. Adapun subtema pada kesempatan kali ini yakni Ayo mengenal lebih dekat dengan IDX Sultra. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang sangat-sangat menginspirasi, yakni Bapak Riki. Apa kabar Pak Riki? Alhamdulillah baik. Oke, ini panggil Pak Riki atau Mas Riki enaknya? Boleh Mas Riki aja. Oke, langsung saja ya Pak. Nah, mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum tahu tentang IDX. Mungkin Mas Riki bisa menjelaskan sedikit tentang IDX itu. Sebenarnya apa sih? Baik, mungkin sebelum saya jelaskan IDX, saya jelaskan dulu terkait dengan industrinya nih. Jadi kalau teman-teman, Sobat KLC ya, teman-teman Sobat KLC, kalau tahu Otoritas Jasa Keuangan itu mengatur dan mengawasi ada 3 industri nih. Yang pertama perbankan, kedua pasar modal, dan industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, leasing, dan lain-lain. Nah, khusus untuk pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepercayaan pada 3 lembaga untuk mengatur industri pasar modal ini. Apa itu ketiga lembaga ini? Ini sering disebut dengan SRO pasar modal atau Self-Regulatory Organization. Nah, di sini ada 3 lembaganya nih. Yang pertama namanya Bursa Efek Indonesia, yang kedua Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan yang ketiga adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, kalau ditanya nih IDX ini yang mana nih? Kalau IDX itu yang Bursa Efek Indonesia. Jadi sebenarnya IDX itu adalah singkatan dari Indonesia Stock Exchange. Jadi kalau IDX itu panggilan Inggrisnya lah ya, panggilan ngetrennya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia biasa dibilang BEI. Tapi kalau biasanya mungkin lebih orang kenal IDX, jadi Indonesia Stock Exchange. Nah, sebenarnya apa sih Bursa Efek Indonesia itu? Nah, saya mungkin akan menjelaskan pakai analogi nih, Mbak Yulia. Jadi, kalau kita nih di Sultra, mungkin kita tahu ada beberapa mall atau pusat perbelanjaan nih. Nah, Bursa Efek Indonesia perannya sama kayak pengelola mall itu. Anggaplah Mall X nih. Nah, Mall X tentu ada yang mengatur pengelolanya. Contohnya apa yang diatur? Jam bukanya. Masuk ke mallnya harus pakai masker, hand sanitizer, dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu selanjutnya mallnya juga pasti mengatur siapa aja sih yang bisa jualan di mall ini. Nah, Bursa Efek Indonesia perannya sama nih. Perannya adalah mengatur dan mengawasi di pasar modal ini nih, membuat peraturan perdagangannya. Jadi jam berapa pasar modal buka, jam berapa pasar modal tutup, siapa aja yang bisa jual beli saham, aturan-aturannya, itu semua perannya Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek ini memiliki wewenang dan tugas untuk menentukan kapan dan siapa saja yang berhak untuk melakukan investasi ya Pak? Betul. Jadi itu adalah salah satu perannya nih. Jadi yang paling utama dia yang mengatur terkait dengan mekanisme perdagangan, siapa aja yang mau, perusahaan-perusahaan yang mau go public, atau investor syarat-syaratnya seperti apa. Ini yang pertama. Go public itu apa sih Pak? Oke, nah gini nih, kalau tadi kita balik lagi berarti ke industri besarnya. Nah, industri besarnya kita adalah pasar modal. Nah, pasar modal ini bukan sesuatu yang complicated ya, yang sulit. Sebenarnya dia sama kayak pasar pada umumnya nih, Yuli. Misalkan pasar ikan, kita ke pasar ikan artinya kita pengen beli ikan ya. Kalau pasar buah artinya kita pengen membeli buah. Nah, di pasar itu ketemu pembeli dan penjual. Pembeli adalah orang atau pihak yang membutuhkan sesuatu. Penjual adalah orang yang memiliki sesuatu. Nah,
pasar modal sama nih, tempat bertemunya pihak yang butuh modal sama yang punya modal. Nah, selama ini mungkin masyarakat kalau dia nyari modal, mungkin dia pertama ke lingkungan terdekatnya di keluarga, teman-teman dan lain-lain. Mungkin yang lebih advance lagi mereka cari di perbankan. Dia cari di perbankan. Karena apa ya? Karena sudah jelas gitu kan. Betul. Karena sudah umum dan lazim mereka tahu, wah ini kalau butuh pendanaan usaha bisa nih di perbankan. Tapi sebenarnya di pasar modal juga bisa untuk cari permodalan. Nah, perusahaan-perusahaan yang mencari pendanaan di pasar modal tentu berbeda dengan yang di perbankan. Apa bedanya nih? Nah, kalau yang di perbankan tentu ketika dia mendapat modal, dia harus membayar yang namanya bunga ya. Yang pertama dia bayar bunga. Yang kedua ada agunannya. Tentu kalau dia ingin mendapat permodalan, dia menggadaikan gitu ya, mengagunkan sesuatu. Nah, terus yang ketiga ada jatuh temponya. Nah, kalau di pasar modal khususnya saham nih, kita cerita saham. Kalau saham, dia tidak perlu membayar bunga, tidak ada jatuh temponya dan lain-lain. Namun apa bedanya? Dia harus bagi kepemilikan perusahaannya itu. Jadi selama ini dia kuasai perusahaannya 100%, tapi karena dia dapat modal dari masyarakat, tentu dia harus bagi juga kepemilikan. Dia tidak kuasai lagi 100%. Apa konsekuensinya kalau dia nggak menguasai 100% lagi? Kalau ada untung, dia juga harus bagi nih ke pemegang-pemegang saham. Kalau untuk perusahaan ini Pak, dia itu berapa persen ya untuk misalnya asetnya yang bisa diperdagangkan di bursa efek? Oke, kalau sesuai dengan peraturan sebenarnya minimal 7,5%. 7,5% itu dari aset bersih. Dari total. Jadi begini, ketika perusahaan ingin melantai di bursa efek, mereka IPO ya, Pak? iya IPO, mereka itu harus berbentuk perseroan terbatas (PT). Nah, ketika perusahaan mengurus izin perseroan terbatasnya, di situ kan ada jumlah lembar-lembar sahamnya nih. Iya. Berapa juta saham gitu, lembar saham. Nah, ketika dia mau go public, 7,5% dari total sahamnya harus dilepas ke publik. Nah, contohnya itu kan seperti tadi Bapak bilang, ada saham yang dilepas ke masyarakat. Nah, macam-macam saham yang dilepas ke masyarakat itu sama atau beda-beda ya Pak kategorinya? Ya, sebenarnya memang kalau secara teori memang ada beberapa ya, seperti namanya saham preferen, terus ada lagi saham biasa. Nah, cuman memang kalau kita lihat sekarang dari 700 lebih perusahaan, memang mayoritas sahamnya adalah saham biasa. Nah, tapi ke depannya, karena kalau kita tahu sekarang iklim usaha berbeda ya. Sekarang banyak perusahaan yang namanya startup, perusahaan rintisan. Iya, benar. Nah, perusahaan rintisan ini punya beberapa keunikan. Yang pertama biasanya masih rugi ya. Biasa masih rugi dan tujuan usahanya untuk jangka pendek mereka belum mencari keuntungan. Mereka masih mau mencari frekuensi transaksi. Jadi makin banyak penggunanya, itu tujuan utamanya mereka. Jadi istilahnya cari banyak pemasaran ya? Iya, cari banyak yang pakai nih, konsumen dulu, cari konsumen meskipun mereka masih jual rugi gitu ya. Nah, di Amerika itu ada sudah ada kebijakan yang namanya multiple voting shares. Apa artinya itu? Kalau selama ini yang konvensional, semakin banyak saham yang kita miliki, itu artinya kita yang paling berkuasa tentu ya. Kalau kita punya 50% plus 1, keputusan-keputusan diambil. Tapi ternyata kalau kita lihat di Amerika, Steve Jobs, Bill Gates, itu semua mereka biasa cuma punya saham di bawah 50%. Oh, kenapa beda itu? Tapi mereka yang sebagai pengambil keputusan. Kenapa? Karena mereka dapat saham khusus namanya multiple voting shares. Jadi saham walaupun dia cuma punya satu lembar atau satu lot gitu ya, dia punya hak istimewa. Nah, ini sedang digodok juga nih dari OJK dan bursa. Nanti untuk apa digodok? Supaya nanti startup, karena ini kan ciri khasnya startup ya. Nanti startup bisa memanfaatkan peluang seperti itu. Oke.
Nah, tadi seperti yang Bapak bilang, ada saham biasa dan saham preferen. Kalau boleh tahu, apa perbedaannya, Pak? Nah, kalau saham preferen itu sendiri sebenarnya ada kepastian dia akan dapat dividen atau bagi hasil ya. Kalau saham biasa, tentu dia harus menunggu keputusan dari rapat umum pemegang saham, apakah keuntungannya harus dibagi atau enggak. Kalau keputusan hasil rapatnya itu kapan nih kira-kira? Setiap perusahaan itu bebas ya, jadi dia mau rapat tahunannya kapan, ada agendanya. Cuman memang rapat umum yang paling sering itu di kisaran Maret atau April atau Mei gitu. Kenapa di kisaran situ? Karena laporan keuangan tahun sebelumnya sudah rampung gitu ya, sudah selesai. Sudah tutup buku, jadi mereka sudah diaudit dan lain-lain, sehingga mereka sudah enak kalau RPS karena sudah final laporannya. Gitu. Oke. Selanjutnya nih Pak, nah seperti yang kita ketahui di masa pandemi COVID-19, seperti ini banyak memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Bahkan banyak masyarakat juga yang mengalami penurunan pendapatan. Namun faktanya di Sulawesi Tenggara banyak juga nih muncul investor-investor baru di dunia pasar modal. Nah menurut Bapak, apa saja penyebab hal itu terjadi? Oke, baik. Ini menarik ya, ketika pandemi COVID-19 merajalela, banyak PHK, usaha-usaha pada kesulitan, ternyata investor di pasar modal malah naik ya, malah naik loh. Malah banyak orang investasi. Betul. Emas dan lain-lain. Di tahun 2021 itu kita di awal tahun itu total investor kita kurang lebih sekitar 7.000. Wah, banyak ya. Iya, hampir 7.000, jadi dia 6.000 lebih. Dan itu masyarakat Sulawesi Tenggara? Iya, sesultra. Wow. Sesultra. Ada 6.000-an. Kalau di Kendari sendiri, kalau saya nggak salah itu sekitar setengahnya. Jadi mungkin sekitar 3.000 itu investor saham dari kota Kendari. Tapi kalau sesultra itu 6.000. Tapi Mbak Yuli, ketika akhir tahun 2021, jumlahnya naik 113%, jadi 2 kali lipat lebih. Sekarang kita sudah 13 ribuan, 13.000 investor saham di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau ditanya saya, Pak, kenapa investornya banyak bisa bertambah bahkan di pandemi ya? Yang pertama, tentu kita bisa lihat bahwa ini adalah peluang, Mbak Yuli ya. Jadi kalau Mbak Yuli tahu ketika pandemi COVID marak-maraknya di tahun Maret 2020, itu IHSG turun kurang lebih 41% dari titik tertingginya. 41%. Jadi saham-saham banyak sekali yang terkoreksi nih. Nah, terkoreksi maksudnya apa nih? Turun harganya. Turun harganya ya. Iya, kurang lebih 41% IHSG. Jadi rata-rata keseluruhan hampir begitu. Nah, sebagian orang bisa ada dua pilihan nih. Ada masyarakat yang mungkin takut, wah, kenapa turun? Karena risikonya tinggi kan, Pak? Iya, kenapa turun? Tapi sebenarnya yang benar adalah ketika dia yakin sama perusahaannya bagus, ketika turun harusnya melakukan investasi. Beli kalau harga sahamnya turun. Nah, jadi waktu turun banyak-banyaknya itu, wah, itu banyak yang langsung belilah, banyak saham yang dibeli, mereka beli, dan setelah itu ya betul. Kira-kira Pak, perusahaan jenis apa saja yang banyak dibeli selama COVID-19 ini? Ya, kalau untuk saya lihat memang perusahaan-perusahaan yang namanya kalau kita kenal dengan istilah blue chip. Nah, perusahaan itu biasanya perusahaan-perusahaan besar, kapitalisasinya besar, yang kita itu tahu produk-produknya. Mungkin kalau itu kira-kira kalau makan, minum, pakai apa, kalau mandi gitu ya. Nah, berarti yang memang sudah besar marketnya. Yang sudah besar dan mengalami penurunan gitu ya. Wah, ini potensinya bagus, tapi harganya murah. Nah, itu yang begitu yang paling banyak. Nah, itu tadi yang pertama karena harganya turun. Yang kedua, peluang, karena ketika awal-awal pandemi, Mbak Yuli, itu kan banyak pembatasan ya, kita nggak bisa jualan, dagang. Nah, salah satu alternatif yang mungkin mereka bisa pikirkan sebagai jalan keluar yaitu berinvestasi nih. Mungkin mereka misalkan mohon maaf di PHK atau usahanya
rugi, bangkrut gitu ya. Jadi mereka nggak tahu mau cari duit di mana, mereka bisa di pasar modal gitu. Terus yang terakhir, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa gara-gara pandemi kita juga makin banyak melakukan literasi secara online seperti saat ini ya, digital. Jadi mungkin selama ini kita cuma bisa di daerah kota-kota besar, tapi dengan adanya mungkin kayak podcast, kayak kita juga ada live Instagram dan lain-lain, masyarakat-masyarakat mungkin di kota-kota lain, Kolaka, Bau-Bau, Konawe dan lain-lain, itu semua bisa juga memperoleh ilmu atau pengetahuan terkait dengan pasar modal. Yang melakukan istilahnya sosialisasi nih, untuk meningkatkan literasi dan inklusi ini dari IDX Ultra saja atau IDX di provinsi yang lain? Oke, dari seluruh kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Jadi kita di seluruh Indonesia sudah ada 30 ya, 30 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Tapi tentu saja tidak sendiri nih, karena industri ini adalah industri yang besar. Kita bekerja sama dengan berbagai macam komunitas, dan yang paling utama adalah dengan perusahaan sekuritas. Apa bedanya nih Pak? Nah, mungkin saya cerita sedikit nih terkait dengan perusahaan sekuritas, karena mungkin banyak yang bingung nih, perusahaan sekuritas itu apa. Sekuritas apa gitu kan? Nah, gini, kalau di dunia perbankan, teman-teman mungkin tahu ada yang namanya Bank Indonesia. Iya. Tapi ketika kita mau buka rekening bank, kita nggak bisa buka rekening di Bank Indonesia ya. Iya. Kita bisanya ke bank umum, misalkan BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Nah, kalau di pasar modal sama seperti itu. Bursa Efek itu regulator. Jadi teman-teman masyarakat yang mau buka rekening tidak bisa ke Bursa Efek. Tapi mereka harus ke yang namanya perusahaan sekuritas, anggota bursa. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara sendiri sudah ada 4 sekarang ya, yang sudah ada kantor cabangnya. Apa saja itu Pak? Yang pertama ada yang namanya RHB Sekuritas. RHB. Yang kedua ada yang namanya Indo Premier Sekuritas. Yang ketiga MNC Sekuritas. Yang keempat Pintraco Sekuritas. Nah, masyarakat teman-teman yang mau buka rekening saham silakan bisa hubungi keempat perusahaan sekuritas ini. Kalau saran saya, lebih baik pilih di antara mereka berempat karena sudah ada kantor cabangnya di Sulawesi Tenggara. Berarti kalau kita mau buka istilahnya rekening saham, itu kita langsung ke sekuritasnya ya Pak? Betul, ke sekuritasnya. Nah, saat ini memang perusahaan sekuritasnya masih bergabung di kantor Bursa Efek Indonesia semua ya. Jadi di Jalan Ahmad Yani nomor 12A. Jadi di situ teman-teman bagi yang tertarik nanti bisa langsung datang ke kantor ataupun bisa searching di Instagram kami, di Google itu sudah ada kontaknya masing-masing. Jadi tentu perusahaan sekuritas ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri nanti di Google gitu ya. Kalau syaratnya sendiri Pak untuk membuka rekening saham? Nah, ini menarik. Jadi jujur saya pertama kali kenal investasi saham itu kurang lebih di tahun 2009, artinya sudah berapa tuh? 13 tahun ya, kurang lebih 13 tahun lalu saya kenal pertama kali investasi saham. Dan waktu itu untuk membuka rekening saham itu kita cuma perlu buka KTP, buku tabungan, dan dana minimal 15 juta waktu itu. 15 juta untuk buka rekening saham. Namun sekarang nih Mbak Yuli, dengan adanya kampanye kita Yuk Nabung Saham, itu kita tidak perlu modal awal sekarang. Jadi cukup KTP dan buku tabungan saja atas nama pribadi, teman-teman sudah bisa buka rekening saham. Nanti terus kalau tidak ada uangnya gimana Pak, mau beli saham? Ya nanti diisi dulu, di top up dulu ya. Mau isi 100.000 kek, 50.000 kek. Jadi ya sudah bisa. Jadi harga saham yang paling murah itu Rp50. Tapi Rp50 per lembar. Tapi kalau kita minimal beli saham itu harus 1 lot atau 100 lembar. Jadi kalau harganya Rp50, kita cuma perlu uang Rp5.000. Rp5.000 sudah bisa beli saham ya. Luar biasa, dari Gitu. 15 juta jadi 5.000. Itu betul. Kalau dulu harus 15 juta, saya nggak bisa juga waktu itu. Tapi sekarang saya rasa bisa ya semua kalangan. Yang penting dia punya KTP dan buku tabungan. Oke. Nah selanjutnya, seperti yang kita lihat banyak juga kan remaja-remaja yang
yang mulai terjun ke dunia pasar modal. Seperti apa saja bentuk dukungan IDX Ultra dalam upaya meningkatkan edukasi untuk investor yang masih pemula dan masyarakat yang masih awam? Oke, kalau untuk meningkatkan literasi dan edukasi sendiri itu sebenarnya sudah banyak sekali ya. Kalau kita tahu kegiatan kita nih IDX Ultra di tahun lalu itu sekitar 250 kegiatan dalam setahun. Jadi kalau dalam setahun, jadi kalau kita tarik hari kerja 280 hari kerja, jadi hampir tiap hari sebenarnya kita bikin kegiatan. Karena kan sekarang gampang ya, kita buka Instagram, kita live, kita bisa langsung kegiatan. Atau kita via Zoom sudah bisa ke mana saja untuk melakukan edukasi. Jadi itu kita sangat rutin melakukan edukasi pasar modal baik Instagram maupun Zoom, dan sekarang ketika kondisi Covid sudah mulai membaik ada beberapa juga kegiatan yang bersifat offline. Nah, namun program unggulan kami memang adalah yang namanya sekolah pasar modal nih Mbak Yuli. Jadi sekolah pasar modal ini adalah pembelajaran terkait dengan pasar modal dari yang benar-benar awam sampai paling tidak dia paham dasar-dasarnya. Jadi itu selama ini kita siapa kira-kira kalau sekolah pasar modal sebenarnya ada beberapa tingkatan ya. Jadi yang namanya level 1, level 2, level 2-nya juga terbagi beberapa. Nah, namun yang paling utama adalah level 1 ini. Karena level 1 ini akan dibawakan oleh Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas. Di sini nanti akan dibahas nih pengenalan pasar modal, mekanisme perdagangan saham, jual beli, dan yang paling penting adalah perlindungannya nih. Perlindungannya juga kita akan bahas di sekolah pasar modal. Tadi saya koreksi sedikit terkait dengan jam istirahat. Jam istirahat itu 2 jam selama masa pandemi ya. Selama masa pandemi kita itu dari jam 12 sampai jam 2 waktu Indonesia Tengah. Tapi kalau dulu itu biasanya cuma 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi selama masa pandemi lebih diperpanjang gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, sekarang kan kita masuk ke masalah dividen. Bagaimana cara memperkirakan pertumbuhan dividen saham tertentu di masa mendatang menurut Bapak? Kemudian ada tips dan trik dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi atau membeli saham? Oke, sejatinya ketika kita berinvestasi tentu kita tidak berspekulasi ya, kita tebak-tebakan yang mana nih yang saya mau ambil. Tapi kita itu didasarkan pada analisa yang mendalam nih. Nah, misalkan apa? Kita harus belajar yang namanya pertama analisa fundamental. Yang kedua, ya analisa fundamental itu adalah analisa yang mempelajari kinerja keuangan suatu perusahaan atau misalkan iklim ekonomi dan lain-lain. Jadi kalau anak akuntansi mungkin tahu ya, biasanya ada rasio-rasio keuangan, misalkan ROE, ROA, net profit margin dan lain-lain. Tapi teman-teman tidak usah takut, apa nih, bahasa apa nih? Nanti akan diajarin juga. Sebenarnya itu enggak terlalu sulit. Karena nanti yang sulitnya adalah pemahamannya. Mungkin kita bisa hitung bagaimana cara hitung ROA, ROE, tapi kita tidak mengerti maknanya. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah maknanya dari angka tersebut. Kalau angkanya besar, bagus atau jelek gitu ya. Nah, itu tadi analisa fundamental. Yang kedua adalah analisa teknikal. Analisa teknikal adalah analisa terkait dengan menganalisis pergerakan harga saham. Kalau mungkin Mbak Yuli pernah lihat itu dia kayak grafik nih, chart. Jadi ada pergerakan gitu ya. Tapi ini bisa tiap saham ada pergerakannya juga gitu ya. Nah, jadi itu juga nanti dianalisis. Teman-teman bisa dapat pembelajaran itu terkait dengan pembelajaran ini terkait analisis saham di sekolah pasar modal level 2 yang ya tiap minggu juga kita adain ya. Berarti tingkatannya lebih susah ya Pak? Ya, tingkatannya lebih susah tentu saja ya. Gitu. Selanjutnya, instrumen investasi apa saja yang diperdagangkan di pasar modal? Oke, nah ini menarik nih karena di luar sana kan banyak instrumen investasi. Dan banyak yang suka menyamakan dengan saham nih, padahal mereka bukan saham. Nah gini, jadi beberapa produk investasi yang ada di pasar modal, sampai saat ini yang pertama ada namanya saham. Saham ini adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi kalau teman-teman beli saham, itu sama dengan membeli perusahaan. Nah, yang kedua namanya obligasi. Obligasi ini adalah surat utang.
Jadi misalkan perusahaan A menerbitkan obligasi. Jadi kita kasih utang ke perusahaan A ini. Sebagai gantinya apa? Perusahaan A akan bayar pokok plus kupon atau bunga gitu. Istilahnya malah kita yang kasih pinjamkan. Iya, kita kasih pinjamkan ke perusahaan gitu, Wah, obligasi luar biasa gitu ya. Nah, yang ketiga ada lagi produk yang namanya reksadana. Reksadana ini adalah produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi gini nih, ibarat kata Mbak Yuli punya duitnya dikasih ke manajer investasi, dia yang kelola uangnya. Nah, Jadi istilahnya lebih gampang ya? iya, lebih gampang karena mereka kan yang sudah ada ilmunya ya, paham. Tapi tentu ada biayanya nanti tuh, ada biaya pengelolaannya lah istilahnya gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada namanya ETF atau Exchange Traded Fund. Nah, ETF ini sama kayak reksadana produknya, namun bedanya kalau reksadana, teman-teman ketika beli dan jual harus ke manajer investasi. Kalau ETF bisa diperdagangkan antar investor. Gitu. Kalau tadi Jadi lebih mirip ke saham juga. lebih mirip. Jadi ETF ini memang gabungan dari reksadana dan saham gitu. Jadi bisa dicampur ya, Pak? Iya, betul. Bisa. Jadi nah, kedepannya pasti akan ada produk-produk lain lagi. Nanti akan ada mungkin structure warrant, ada futures dan lain-lain. Cuman ini masih nanti ditunggulah beritanya kalau produk-produk lainnya. Nah, selanjutnya Pak, apa saja perlindungan ataupun kejahatan yang mungkin terjadi di pasar modal? Oke. Nah, ini sangat penting terkait dengan perlindungan investor di pasar modal, teman-teman ya. Jadi ada yang takut, wah aman nggak uang saya? Nah, yang pertama teman-teman harus tahu bahwa di pasar modal itu yang atur dan awasi adalah otoritas jasa keuangan. Ini adalah lembaga yang paling kredibel kalau kita berbicara perusahaan keuangan nih. Jadi kalau kita mau berinvestasi, pastikan harus ada logo OJK-nya gitu ya, diatur dan diawasi oleh OJK. Yang kedua teman-teman, ada yang namanya SIPF. Securities Investor Protection Fund. Nah, kalau di perbankan ada yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dia menjamin dana nasabah sampai dengan 2 miliar dengan suku bunga LPS. Nah, kalau di pasar modal ini SIPF nih LPS-nya. Jadi dia menjamin dana nasabah dari kejahatan pasar modal. Contoh kejahatan pasar modal apa? Misalkan saya taruh di bank uang saya 100 juta untuk beli saham. Gitu ya. Tapi pas saya cek, kok uang saya tinggal 50 juta nih. 50 juta yang hilang karena kejahatan pasar modal akan diganti oleh SIPF gitu. Nah, terus yang terakhir, saham-saham kita itu disimpan di tempat yang namanya Custodian Central Efek Indonesia. Tadi salah satu dari SRO yang saya ceritakan di awal. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana proses perekrutan karyawan di IDX? Nah, teman-teman, pasar modal ini adalah industri yang sangat menarik. Kenapa? Karena begitu luas cakupannya sebenarnya. Dan ketersediaan tenaga kerjanya itu terbatas. Nah, salah satu pengalaman saya nih, kalau teman-teman mau bekerja di industri pasar modal, itu teman-teman wajib memiliki sertifikasi di bidang pasar modal. Sertifikasinya namanya, kalau mau di perusahaan sekuritas atau di bursa, teman-teman wajib memiliki yang namanya sertifikasi WPPE. Ya. Nah, gimana caranya mendapatkannya, Pak? Nah, teman-teman bisa untuk mengikuti ujiannya di LSPPM ya. Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia, LSPPMI. Ada apa enggak ya, Pak? Kalau di Kendari sendiri belum ada ya kantor perwakilan mereka, tapi teman-teman bisa nanti daftar online karena ujiannya online, bisa juga. Jadi nanti teman-teman untuk mendapat sertifikasi wakil perantara pedagang efek, teman-teman bisa ikut mengambil sertifikasi tersebut di LSPPMI gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Nah, teman-teman dulu juga ketika teman-teman ingin berkarir di pasar modal, karena mahasiswa di Sulawesi Tenggara cukup banyak yang berkarir di pasar modal nih, jebolan-jebolannya. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang sudah bahkan ibarat kata diekspor nih, sudah ada ke kota-kota lain untuk bekerja di sana di bidang pasar modal.
Jadi teman-teman, yang paling penting adalah teman-teman punya pengalaman di pasar modal. Salah satunya selain punya sertifikasi, bukan cuma teori, tapi teman-teman juga harus terjun di pasar modal. Jadi teman-teman paling enggak sudah pernah jual beli saham, tahu manfaatnya dan lain-lain. Yang ketiga, teman-teman harus punya pengalaman juga nih di komunitas misalkan. Nah, komunitas yang paling sering kita lihat, kalau di Sultra sendiri itu ada namanya kelompok studi pasar modal. Jadi di setiap galeri investasi yang ada di kampus maupun di non-kampus itu kita ada kelompok yang namanya kelompok studi pasar modal. Kalau yang di Sulawesi Tenggara sini Pak, sudah ada berapa cabangnya untuk KSPM sendiri? Kalau untuk galeri investasi kita itu sudah ada 14 ya. Wow. 14 galeri investasi yang ada di universitas maupun di non-universitas seperti itu. Kalau non-universitas ini contohnya apa saja? Yang paling teman-teman tahu mungkin Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri. Gitu. Jadi kita juga sudah kerjasama dengan Kadin. Kenapa? Karena itu kita mau pengusaha-pengusaha juga memanfaatkan pasar modal ini khususnya di Sultra. Gitu. Nah, prosesnya itu Pak, apa dari mana saja sampai istilahnya proses perekrutan? Oke. Ini mungkin saya berbagi sharing pengalaman saya sedikit ya. Jadi saya dulu itu mengikuti seleksi nasional yang namanya CMPDP Capital Market Professional Development Program. Nah, CMPDP itu waktu itu kurang lebih diikuti 4.200 orang. Wow, dan yang diterimanya berapa Pak? 18. Wah, luar biasa ya persaingannya. Dari 4.200 dari seluruh Indonesia. Iya. Nah, nanti teman-teman yang pertama itu akan di tes pengetahuan umumnya dulu nih. Jadi Wow. pengetahuan umum, TPA. TPA ada 100 nomor. Lalu kalau teman-teman lolos di situ, nanti teman-teman akan masuk ke tahap 2 tes psikotes. Psikotes. Lalu nanti teman-teman akan ada FGD, Focus Group Discussion. Lalu teman-teman setelah itu akan ada lagi wawancara. Wow. Lalu kalau lulus lagi teman-teman akan tes kesehatan. Kurang lebih itu rangkaiannya. Oke. Tapi pada dasarnya kalau tips dari saya terakhir mungkin itu teman-teman kalau mau berkarya di pasar modal yang paling penting teman-teman punya sertifikasi WPPE, teman-teman paham terkait dengan pasar modal. Benar sekali. Dan yang ketiga teman-teman bisa buka juga di website kita di idex.co.id, ada bagian karir. Teman-teman yang mau masuk di bursa efek bisa, atau teman-teman yang mau masuk di bursa sekuritas bisa juga dicari di website masing-masing. Oke, berhubung kita sudah ada di penghujung acara, nah dari Pak Riki ada apa enggak nih pesan untuk sobat-sobat KLC? Baik, sobat KLC yang belum berinvestasi, berinvestasilah sejak dini. Kenapa? Karena ini saya kutip dari quotes dari Warren Buffett nih, orang nomor 7 terkaya di dunia saat ini. Dia ngomong begini nih, seseorang bisa duduk di bawah naungan pohon karena dia udah nanam pohonnya jauh-jauh hari. Saya pun berinvestasi itu ketika saya masih awal-awal kerja gitu ya. Awal-awal kerja saya sudah berinvestasi. Kenapa kita perlu berinvestasi? Karena kalau kita tahu tiap tahun harga-harga naik gitu ya. Nanti biaya pendidikan, belum kita mau beli rumah dan lain-lain. Syukur-syukur kalau orang tua kita ada, tapi kalau kita pas-pasan nih, kita harus membangunnya sendiri nih. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan masa depannya. Nah, saat ini pasar modal menyediakan alternatif investasi yang sangat menarik. Sangat menarik. Kalau Mbak Yuli tarik 10 tahun ke belakang, teman-teman, Mbak Yuli bisa lihat instrumen apa yang paling tinggi returnnya. Salah satunya adalah saham gitu ya. Dalam tingkat pengembalian. Dan kalau teman-teman mau lihat lagi, saham itu tidak perlu modal besar. Tadi seperti yang kita bilang cukup KTP dan buku tabungan, lalu berapa yang teman-teman bisa sisihkan untuk berinvestasi. Minimal satu slot ya Pak? Ya, minimal satu lot namanya. Satu lot. Satu lot, minimal satu lot yaitu 100 lembar. Jadi kalau tadi harganya cuma Rp50, artinya satu lot 5.000. Kalau harganya 1.000, berarti kita cuma butuh 100.000 gitu untuk berinvestasi. Jadi sekarang manfaatkan peluangnya nih. Karena kalau kita bandingkan juga dengan negara-negara besar, ini kata Sri Mulyani nih, kalau negara-negara besar itu orangnya santai-santai aja, tapi asetnya yang bekerja. Kalau di Indonesia,
Orangnya yang capek bekerja, tapi asetnya yang santai gitu ya. Jadi istilahnya yang baiknya adalah uang yang bekerja untuk kita, bukan Betul. kita yang bekerja untuk uang. Betul sekali Mbak Yeli, seperti itu. Oke, demikianlah podcast kali ini. Nah, teman-teman sekalian bisa mengecek untuk Instagram KLC @komunitas_learning_center untuk informasi lebih lanjutnya dan untuk YouTube channel yakni KLC Sultra. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Apakah ulang. Salah sebaca pertanyaan.